Suku Betawi atau orang Betawi adalah sebuah suku bangsa di Indonesia yang penduduknya umumnya menempati wilayah Jakarta dan sekitarnya. Hampir sebagian besar masyarakat Betawi memiliki kebiasaan berbicara dengan gaya blak-blakan atau ceplos-ceplos. Mereka cenderung pada inti pembicaraan dan tidak suka bertele-tele. Tidak jarang orang lain yang mendengar mereka berbicara menganggap masyarakat Betawi kasar dan tidak peduli pada perasaan orang lain. Kebudayaan Betawi secara umum merupakan hasil perkawinan sebagai macam kebudayaan, baik yang berasal dari daerah-daerah lain dan di Nusantara maupun kebudayaan asing. Karakteristik orang Betawi. Orang Betawi dikenal memiliki jiwa sosial yang tinggi, walau terkadang agak berlebihan. Mereka juga dikenal memegang nilai-nilai agama, terutama masyarakat Betawi yang beragama Islam. Ajaran agama selalu diajarkan kepada anak-anak mereka. Seni kebudayaan Betawi. 1. Tanjidor. Tanjidor adalah orkes musik yang masuk ke Indonesia pada abad ke-18. Namanya berasal dari bahasa Portugis tangedor, alias alat-alat musik yang berdawai. Meski memiliki nama berdawai, sebenarnya arti namanya saat ini sudah tidak sesuai lagi karena alat musik yang digunakan adalah alat musik tiup dan pukul seperti trombon, klarinet, trompet, dan drum. Pertunjukan Tanjidor dimainkan oleh 7-10 orang untuk mengiringi pengantin atau menyambut tamu istimewa pada upacara. Beberapa lagu yang umum dibawakan oleh orkes Tanjidor antara lain Keramat Karam, Sente Manis, Merpati Putih, Bananas, Surilang, dan Kranton. Ondel-ondel. Kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan ondel-ondel. Sepasang boneka raksasa ini terbuat dari bilah bambu yang diberi kain serta perhiasan seperti pengantin, dan di dalamnya berisi orang yang menari. Biasanya, ondel-ondel wanita memiliki wajah bercat putih dan yang pria wajahnya merah. Ondel-ondel dipercaya sebagai penolak bala dan juga sebagai pelengkap ritual saat selesai panen padi. Namun, seiring berkembangnya zaman, ondel-ondel sekarang menjadi ditampilkan untuk membuat semarak di pesta rakyat atau saat sambutan tamu terhormat. Saat tampil tidak ada musik khusus, namun biasanya ondel-ondel diiringi dengan tanjidor, gendang pencak Betawi, rebana ketimpring, dan gambang kromong. 3. Gambang kromong. Meskipun sama-sama orkes, gambang kromong berbeda dengan tanjidor. Orkes yang satu ini memiliki hubungan erat dengan masyarakat peranakan Tionghoa karena menggabungkan gamelan dengan musik barat dan Tionghoa. Instrumen gamelannya terdiri dari gambang kayu, kromong, dan seperangkat bonang 5 nada, gendang, kenong, suling yang ditiup melintang, rebab, dan alat musik dari tempurung kelapa mini yang dikenal dengan nama tehian dan ohyan. Selain itu, ada juga instrumen musik dari barat seperti biola, gitar, trompet, dan saksofon. Populer yang sering dibawakan adalah jali-jali dan indung-indung. Gambang kromong biasanya ditampilkan untuk memeriahkan acara perayaan seperti Cah Gohmeh. Keempat, silat beksi. Seni main pukul atau silat tradisional khas Betawi ini ditemukan oleh Lee Jeng Hook yang menggabungkan ilmu bela diri dari keluarganya dari Tionghoa dan guru-gurunya dari Betawi. Silat beksi dikembangkan oleh masyarakat di daerah Kampung Dadap, Tangerang, dan saat ini sanggarnya sudah tersebar banyak di Jabodetabek. Baju yang digunakan oleh pesilat disebut pangsi, baju longgar khas Betawi dengan celana menggantung di atas mata kaki, sarung di leher, dan peci. Biasanya, pesilat juga membawa golok di bagian pinggang. Beberapa jurusnya antara lain jurus bangau terbang, jurus pedang serangkai, jurus cabut pisau, dan jurus pedang tangan kosong. 5. Palang pintu. Palang pintu memiliki arti membuka penghalang untuk bisa masuk ke suatu daerah. Tradisi ini identik dengan acara pernikahan, yaitu untuk menguji kemampuan ilmu dan seberapa berani pengantin laki-laki mempersunting mempelai perempuan. Pada proses palang pintu, pihak laki-laki datang berombongan di mana terdapat 1 jawara dari pihak laki-laki, 2 jawara dari pihak perempuan, 1 orang juru pantun dari masing-masing pihak, 3 pembaca sholawat dustur, 1 pembaca atau ayat Al-Quran, dan tim rembana kecimpring yang mengiringi mempelai laki-laki. Ada 2 syarat yang harus dipenuhi pihak pria, yaitu jawara pihak laki-laki harus mengalahkan jawara pihak perempuan dalam silat dan mampu melantunkan sika atau ayat Al-Quran. Jika berhasil, maka pengantin laki-laki diperbolehkan bertemu dengan pengantin perempuan di pelaminan. Selain di acara pernikahan, palang pintu juga dapat dilakukan untuk menyambut tamu khusus pada acara penting, seperti acara kenegaraan. 6. Lenong. Lenong adalah kesenian teater juga terdapat pada kebudayaan Betawi yang dikenal dengan nama lenong. Awalnya, masyarakat Betawi mengenal teater bangsawan dan komedi Istanbul dengan pemain dari berbagai suku bangsa dan dialognya menggunakan bahasa Melayu.
masyarakat Betawi menirunya menjadi pertunjukan lenong. Teater ini dimainkan dengan lebih dari 10 orang dengan dialog bahasa Betawi dan diiringi musik gambang kromong. Pertunjukan lenong terbagi menjadi 3 bagian. Pertama, lagu-lagu berirama mars dimainkan sebagai pembuka yang bertujuan untuk mengundang penonton datang. Setelah itu, lagu hiburan yang dikenal dengan lagu dalem atau lagu klasik, dan lagu sayur atau lagu gambang kromong modern. Dan yang terakhir, lakon atau pementasan cerita. Dulu, lenong membawa cerita-cerita kerajaan. Namun, seiring perkembangannya lenong membawa cerita kehidupan sehari-hari, pada pementasannya, pemain lenong akan beradu pantun sehingga menambah unsur komedi pada pertunjukannya. 7. Tari topeng Betawi. Tari topeng Betawi bersifat teatrikal dengan cerita kehidupan masyarakat yang ditampilkan dalam gerakan dan lakon yang mengandung pesan moral. Tarian ini awalnya dipentaskan keliling sebagai hiburan dalam acara pesta seperti khitanan atau pernikahan karena dipercaya bisa menjauhkan dari mara bahaya. Seiring perubahan zaman, tari topeng Betawi lebih dikenal sebagai hiburan. Gerak tangan, pinggul, dan ketahanan kaki adalah hal yang sangat penting pada tari topeng Betawi. Pada saat tampil, penari akan menari sambil menggigit topeng yang terbuat dari kayu agar topeng tidak jatuh. Tariannya diiringi oleh musik dari kecrek, rebab, kempul, gong buyung, gendang besar, kulanter, dan kromong 3. Nah, kalau kuliner ada lagi nih. Yang pertama itu ada asinan Betawi. Kalau di barat ada salad, Betawi punya asinan. Makanan ini adalah sayuran segar yang diawetkan seperti sawi, kol, toge, selada, kacang, dan tahu. Dan rasanya asam manis. Terkadang juga ditambahkan kerupuk mie kuning sebagai pelengkap. Bumbu kuahnya terbuat dari bumbu kacang dengan campuran cabai dan cuka. 2. Kerak telur. Nah, yang ini gak kalah menarik, yang menjadi salah satu ikonik kuliner Betawi. Kerak telur terbuat dari campuran telur, ketan, dan ebi. Masakan ini sudah ada sejak tahun 1970-an, yang disajikan untuk pesta besar. 3. Nasi ulam. Nasi ulam Betawi ada 2 jenis, yakni basah dan kering. Dibumbui dengan rempah spesial, lalu dilengkapi sayur dan lauk pauk seperti pada gambar di sini. Yang keempat, yaitu semur jengkol. Semur jengkol dimasak dengan cara merebus jengkol bersama bumbu spesial sampai empuk. Ada yang disajikan kering atau basah sesuai selera. Nah, yang terakhir ada soto Betawi. Soto Betawi adalah soto yang menggunakan jeroan sebagai bahan utamanya. Kuahnya terbuat dari campuran santan dan susu. Rasanya lebih gurih. Sekian dari kelompok 6, jika ada kurangnya saya minta maaf, dan jika ada lebihnya tidak usah dikembalikan karena saya orang yang ikhlas. Hidup kesepian tanpa kekasih, cukup sekian, terima kasih.